Hai guys, welcome back to Ananta Widya Business School Channel. Aku Bita dan aku akan berbagi tentang sebuah hal yang akan kita bahas pada hari ini. Hal yang tentunya lagi hype banget dan mengundang kalian semua untuk bisa sampai nonton videoku, yaitu Clubhouse. Nah, kita akan membahas tentang 3 hal hari ini di video ini. Yang pertama, apa sih itu Clubhouse? Yang kedua, worth it nggak sih Clubhouse ini? Dan yang ketiga, gimana sih cara marketingnya Clubhouse sampai bisa se-viral itu, bisa sampai se-hype itu gitu kan. Jadi kita akan bahas yang pertama sekarang. Kita bahasnya itu yang santai-santai aja ya. Bahasanya juga saya pakai bahasa yang santai biar mudah dimengerti sama semua orang, terutama anak muda yang masih SMA atau SMK. Nah, jadi Clubhouse ini adalah sebuah aplikasi yang sekarang baru bisa didukung di iOS dan berbasis audio. Jadi mirip podcast, tapi bedanya Clubhouse ini itu live. Jadi ketika orangnya bicara, orangnya itu ngomongnya live. Kalau misalnya kalian nggak ada di room, ya udah kalian terlewatkan artinya, nggak bisa dengerin lagi karena nggak bisa direkam di Clubhouse ini. Dan Clubhouse ini di foundernya adalah Paul Davidson dan juga Rohan Set. Pertama kali dipublish pada bulan Maret 2020. Sekarang bulan Februari, berarti udah hampir 1 tahun. Berarti bulan depan mereka udah anniversary gitu kan. Udah di-download juga sama jutaan user yang tertarik buat masuk ke Clubhouse ini, tapi aku nggak yakin semuanya sudah masuk ke Clubhouse karena sistemnya itu referral dan invitation, sangat eksklusif. Mungkin masih banyak orang yang stuck di depan, di tampilan depan, belum masuk ke Clubhouse-nya. Nah, kita bahas yang kedua. Worth it nggak sih si Clubhouse ini gitu kan? Mungkin pengguna Android sekarang mau beli iPhone khusus untuk mau akses Clubhouse. Kita nggak promosi juga ya, saya nggak promosi, tapi balik lagi ke pertanyaannya, worth it nggak sih Clubhouse ini? Kalau menurut aku sangat-sangat worth it. Walaupun aku pengguna baru, ada 2 hal yang bisa kita dapetin di sana. Yang pertama, kita bisa create connection karena banyak banget orang-orang penting, entrepreneur, influencer, pengusaha, orang-orang besar, stakeholder yang ada di Clubhouse ini. Just kita bisa bangun connection di situ. Dan yang kedua, kita bisa discover materi, bisa discover pembelajaran di situ for free. Garis bawahin, for free. Biasanya kalau pembicara itu kayak Arif Muhammad mungkin ya yang sudah masuk ke Clubhouse, ada Yonglex juga di situ yang baru saya temuin, ada banyak banget entrepreneur lainnya. Kalau misalnya mereka ngasih seminar itu bakalan harganya ratusan sampai jutaan ribu rupiah. Sedangkan di Clubhouse mereka bicara, mereka talk show, mereka sharing secara free. Sangat-sangat worth it banget. Dan itu mungkin alasan kenapa orang-orang kiblatnya sekarang ke Clubhouse gitu. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih Clubhouse bisa se-viral itu? Teknik marketing apa sih yang mereka gunakan sampai akhirnya banyak orang yang join ke Clubhouse? Nah, buat kalian yang belum tahu, aku mau tunjukin nih Clubhouse itu seperti apa. Jadi ini ya, Clubhouse itu nanti ada notifnya kayak gini. Tuh, kalau misalnya ada event-event yang akan diselenggarakan atau yang sedang berlangsung, kita buka aja. Oh, kayak gini. Aku ulang dulu ya tapi ya. Nah, ini tampilannya si Clubhouse. Ini kayak home-nya dia. Di sini udah ada seminar-seminar bersama dengan pembicara-pembicaranya. Kita tinggal klik aja. Kita masuk ke room dan bisa dengerin apa yang mereka sharing di grup itu. Ini silence. Oke, kita coba cari ya yang lagi ada pembahasan. Oke, ini public speaking, self branding. Di sini ada JJ Soekarno. Ini kalian bisa lihat. Di sini ada siapa lagi orang-orang ada Jerome
kalau kalian tahu Jerome, ada Young Lex nih, kalian kalau tahu, ada Celos ya namanya, yang TikToker itu. Banyak banget orang-orang penting, orang-orang terkenal, influencer, pebisnis yang masuk ke Clubhouse ini, dan mereka membagikan ilmunya, sharing ilmunya secara gratis, live lagi, dan kalian bisa berinteraksi sama mereka. Kapan lagi gitu kan? Itu alasan kenapa mungkin orang-orang pengen banget masuk ke Clubhouse ini. Kita bahas sekarang dari segi marketingnya ya. Jadi kenapa sih si Clubhouse ini bisa se-viral itu? Kalian pasti tahu kan sejarahnya kenapa. Yang pertama sih karena si Elon Musk, the richest guy in the world, nge-mention Clubhouse di Twitternya. Sini. Dia nge-mention tentang Clubhouse dan otomatis orang-orang pada download semua Clubhouse itu dari yang awalnya mungkin cuman 1000 user, terakhir saya lihat sampai akhirnya dia boom setelah di mention sama si Elon Musk ini. Ini salah satu teknik marketing namanya leverage marketing, atau bahasa sederhananya influencer marketing gitulah. Tapi kalau sekelas Elon Musk itu selain influencer, dia juga creating something gitu, entrepreneur juga, dan sangat berpengaruh di dunia ini gitu kan bisnisnya. Jadi leverage-nya luar biasa sih. Si siapa nih namanya foundernya tadi, si Paul Davidson sama si Rohan Set ini. Nah, coba dibayangin sekelas Elon Musk bisa nge-mention mereka. Atau misalnya kalau kalian punya bisnis ketoprak, atau kalian punya bisnis cimol gitu kan, terus di-mention sama si Elon Musk. Bayangin seberapa kayanya kalian sekarang karena seluruh orang di seluruh dunia ini beli cimol kalian, beli cilok kalian gitu kan. Itu teknik marketing leverage. Makanya penting banget di bisnis itu kita bisa beli jasa atau sewa jasa influencer untuk nge-review produk kita, untuk mempromosikan produk kita, karena trust-nya sangat tinggi banget di situ. Yang kedua, si Clubhouse ini menggunakan teknik referral. Kalian pasti udah dengar juga dan udah tahu juga mungkin, dan kenapa kalian bisa sampai di video aku karena kepo. Jadi kalau misalnya mau join ke Clubhouse itu harus via invitation, harus ada teman yang udah join dulu nih di Clubhouse terus nge-invite kalian, dan satu user itu maksimal cuman dibatasin cuman 2 aja bisa nge-invite temen. Ngerasa eksklusif banget gak sih kalau misalnya kalian diundang ke Clubhouse? Sangat-sangat eksklusif pastinya ya, dan cuma 2 orang aja. Tapi mungkin agak dilema juga sih ya. Bayangin nih kalian itu punya banyak teman, punya sahabatan berlima gitu kan. Terus kalian bingung dilema mau ngundang siapa nih 2 orang pertama. Tapi bisa diakalin ya kalau menurut aku. Misalnya kalian invite 2 teman kalian, terus kalian suruh lagi teman kalian buat invite teman kalian. Kan bisa di teman tuh teman gitu. Nah, itu sih yang bikin si Clubhouse ini jadi kelihatan eksklusif dan menarik. Selanjutnya, tadi yang saya bilang, dia menggunakan teknik yang membuat brandingnya atau membuat apps-nya itu terasa eksklusif dengan si referral tadi dan juga dengan leverage tadi. Kalau kalian itu familiar dengan istilah FOMO atau fear of missing out, ketakutan akan ketinggalan zaman gitu. Kalau bahasa psikologinya, ketakutan akan ketinggalan zaman. Kalau kalian bisa bayangin nih, teman-teman kalian udah pada pakai Clubhouse, terus kalian nggak ada yang invite, gimana perasaan kalian? Apakah biasa aja? Apakah kalian ngerasa FOMO tadi, fear of missing out, atau apapun yang kalian rasain? Bisa kalian komen di kolom komentar ya. Itu yang membuat si Clubhouse ini semakin naik, karena dia menciptakan ilusi FOMO ini di antara masyarakat di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena hukum dagang ya, semakin banyak kuantitas atau suplainya, maka harganya bakalan semakin murah. Tapi kalau misalnya semakin sedikit kuantitasnya, suplainya sedikit, pasti barang, produk atau apapun itu harganya lebih mahal dan juga lebih eksklusif kelihatannya di mata masyarakat. Nah, selanjutnya yang mungkin belum banyak diperhatikan, kenapa si Clubhouse ini bisa menjadi se-booming itu adalah karena
dia memanfaatkan atau produk apps-nya dia itu menggunakan atau berbasis dengan model VAK yang auditory. Ada 3 jenis ya. Jadi model biasanya sih digunakan di metode pembelajaran yang lebih familiar, tapi menurut aku sih ini juga bisa digunakan dalam berbisnis. Kita menciptakan sebuah produk, jasa atau apapun itu dengan model VAK ini. Yang pertama ada visual, auditory, dan kinestetik. Kalau misalnya di aplikasi sendiri, visual itu contohnya seperti Instagram, TikTok yang benar-benar menampilkan visual, gambar, yang orang bisa buka aplikasi itu terus ngeliat gambar. Terus kalau kinestetik sendiri itu menurut aku dikuasain sama si Line atau si WhatsApp, karena dia bisa ngasih stiker-stiker yang lucu, yang unik, yang ekspresif, which is itu bisa menggambarkan sebuah perasaan dari usernya. Nah, yang auditory ini belum banyak lihat, meskipun ada Spotify, tapi kan Spotify cuma bisa dengerin lagu doang. Tapi kalau untuk kayak yang ditemuin si Paul ini, bener yang Paul ya, si Paul Davidson ini, Clubhouse itu masih sedikit banget, dan kebetulan banget di mention sama si Elon Musk, jadi ya boom gitu, jadi rame banget. Itu sih yang keren menurut aku dari Clubhouse ini. Dia benar-benar bisa menciptakan sebuah produk, menciptakan sebuah apps yang bisa bersaing dengan cepat, dan menurut aku beruntung banget sih dikala banyaknya apps yang sedang diciptakan sekarang. Dikala lagi hype-hypenya TikTok, Instagram, dia bisa muncul startup ini jadi boom banget di seluruh dunia dan eksklusif banget. Itu sih tentang Clubhouse, sedikit tentang Clubhouse. 3 hal tadi yang udah aku bahas di awal, apa itu Clubhouse, worth it nggak sih Clubhouse, dan juga gimana sih teknik marketing dari Clubhouse yang mungkin bisa kamu tiru juga untuk bisnis kamu, all shop kamu, UMKM kamu, atau apapun bisnis kamu. Jadi menurut kamu gimana? Apakah worth it untuk bisa menjadi user dari Clubhouse? Atau mungkin kamu sekarang masih mencari invitation? Silakan mungkin drop username kamu di bawah, nomor HP kamu, siapa tahu yang nonton ini ada yang punya kelebihan invitation, bisa di-invite. Itu aja dari aku, saya Mita, dan don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye-bye.